Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12 nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part ke-8. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Lingse sudah sampai di depan markas Guild Celestial. Banyak sekali player yang akan ikut penaklukkan meragukan Lingse yang akan menjadi pemimpin. Sampai di dalam, Lingse bertemu dengan Blue Cloud. Blue Cloud memujinya yang bisa dengan cepat naik level 12. Lingse bertanya kenapa banyak sekali player yang membicarakannya. Blue Cloud beralasan kalau para player itu adalah tim inti yang akan ikut penaklukan dan mereka khawatir setelah mendengar adanya player luar yang akan menjadi pemimpin. Lingse sudah tahu kalau itu disengaja sama Blue Cloud untuk menguji kepercayaan diri Lingse. Blue Cloud mengajaknya ke tempat Well yang sangat ingin bertarung melawan Lingse. Sampai di sana, Well ingin menguji kekuatan Lingse agar lebih mudah bekerja sama nantinya. Mereka akan mengujinya dalam simulasi pertempuran monster. Dari namanya saja sudah jelas, alat ini sangat mahal dan hanya Guild yang mampu membelinya. Well sudah menunjukkan lokasinya. Di dalam mereka akan melawan War Mammoth level 15. Akan ada lingkaran kecil. Mereka hanya harus bertahan selama 10 menit. Dan mereka pun masuk ke dalam. Melihat Lingse yang percaya diri membuat Blue Cloud penasaran apa yang akan terjadi. 9 menit kemudian, banyak player yang membicarakan pertempuran simulasi itu. Mereka sudah tahu kalau Well ingin menguji Lingse dalam menghadapi monster ukuran besar dengan jumlah HP yang banyak. Mereka meremehkan Lingse yang seorang thief. Dan 10 menit sudah berlalu. Well sudah keluar duluan, War Mammoth di belakangnya. XP-nya berkurang setengah, dan Well pun tanpa terluka. Begitu juga dengan Lingse yang keluar tanpa adanya luka. Tapi bedanya War Mammoth yang dia lawan tidak terluka, tapi tampak kelelahan. Melihat itu, Blue Cloud tahu kalau Well kalah. Well memberitahu semuanya. Dia sangat fokus dalam menghentikan pergerakan War Mammoth dan tidak sengaja membiarkan War Mammoth merobek jubahnya. Sementara Lingse dengan mudah menghindari setiap serangan War Mammoth, menghindari skill area War Mammoth, dan itu jelas-jelas stop time. Blue Cloud sangat senang mendengar itu dan segera bersiap untuk menaklukkan dungeon Disastrous Graveyard tingkat Insanity. Dungeon Disastrous Graveyard ada total 3 lantai di dungeon itu. Ada juga efek Throne of Tides, efek yang mana membuat monster yang telah terbunuh bangkit lagi setelah waktu tertentu. Monster pertama yang keluar harus segera dibantai dalam waktu yang singkat agar tidak respawn. Di area persiapan terlihat Guild Celestial datang bersama dengan adanya satu thief yang misterius. Di situ juga ada si Cliff yang kayaknya juga mau masuk dungeon. Dia harus mengabarkan ini ke petinggi. Menjadi pusat perhatian, Lingse sudah tahu kalau ini memang disengaja sama Blue Cloud. Dia ingin Guild Nebulos tahu hubungan Lingse dengan Guild Celestial, tapi dia tidak rugi sama sekali dan Guild Nebulos pun juga tidak rugi. BTW masuk ke dungeon ini maksimal 9 player. Lingse sudah memilih player yang menurutnya bagus dan berguna, dan Lingse satu-satunya natif karena hanya dirinya yang dibutuhkan. Blue Cloud menyukai sikap percaya diri dari Lingse dan menyuruhnya langsung membuka dungeon tingkat Insanity. Gerbang tingkat Insanity sudah muncul. Banyak player di sana terkejut karena belum ada yang bisa menyelesaikan dungeon itu. Bahkan guild nomor 1 hanya di tingkat spesial. Guild Celestial sudah masuk. Di lantai 1 misinya memusnahkan semua prajurit skeleton yang menyerang. Mereka harus memulai menyerang dalam 10 detik karena efek Throne of Tides. Prajurit yang mati angkat bangkit lagi setelah 9 detik. Kondisi penyelesaian jaga kuburan agar bebas dari prajurit skeleton selama 6 detik untuk membuka ke lantai berikutnya. 5 detik berikutnya sudah banyak skeleton yang muncul. Blue Cloud yang diminta saran hanya bilang pemimpinnya bukan aku. Saat itu mereka sadar kalau Lingse pemimpin mereka sudah maju. Melihat itu, Blue Cloud langsung paham. Rencana serangan cepat. Lingse dengan cepat menarik agro skeleton sendirian. Meskipun begitu, area yang begitu besar, dia harus bisa mengumpulkan skeleton itu di satu tempat agar para DPS bisa memberikan serangan yang kuat.
Lingse menggunakan Evil Spirit Invisibility, berpencar menjadi dua jalan, menyerang setelah skill ini aktif dalam waktu itu. Sebelum bayangan diserang atau menghilang, Lingse mengendalikan pergerakannya. Berkat itu, skeleton sudah berada di posisi yang sangat tepat. Lingse menyuruh magi untuk membuat sihir penahanan untuk menahan skeleton biar tidak keluar. Setelah sihir penahanan muncul, Lingse menyuruh untuk menyerang bagi tim 3 dengan mage yang sama. Tim dengan DPS yang kurang bergabung dengannya. Blue Cloud menyuruh mereka dengan cepat membentuk tim dan Well akan ikut dengannya maju membantu Lingse. Blue Cloud tidak berhenti tersenyum. Lingse menggunakan pergerakan mikro untuk mengalihkan gelombang pertama sebelum menggunakan klon untuk menarik dua gelombang lainnya, membagi jumlah ketiga kelompok dengan posisi yang sama, dan Lingse menyuruh mereka mengeluarkan skill membantai semua skeleton dalam 6 detik saja. Mereka selesai dalam misi lantai pertama dan diteleport ke lantai kedua. Sementara itu di aula persiapan banyak sekali player yang sudah menunggu hasil dari penaklukan kuil Celestial. Bahkan ini sudah menjadi topik panas di forum Heavenland. Balik lagi ke kuil Celestial. Mereka sudah di lantai kedua. Di sana ada 12 penyihir istana. Misi mereka membasmi 12 penyihir istana dalam 10 detik. Mereka bisa menyerang. Kondisi penyelesaiannya, pertahankan kuburan bebas dari undead selama 6 detik. Penyihir yang mati bisa bangkit lagi dalam 6 detik. Dan penyihir lain mampu membangkitkan semua penyihir yang dibantai. Jadi mereka harus mempertahankan lantai bebas dari undead selama 9 detik. Maka mereka harus membasmi semuanya dalam 3 detik waktu pembangkitan. Lingse sudah tahu para penyihir itu tidak bisa keluar dari altarnya dan nggak bisa mensummon skeleton. Lingse, Blue Cloud, dan Well akan maju membersihkan para skeleton sebagai pemanasan. Untuk tank mereka harus melindungi para mage. 20 menit kemudian, Blue Cloud menggunakan skill Torrential Arrow Shower. Hujan anak panah menghujani setiap skeleton yang berada di area skillnya. Sementara itu, Well menggunakan skill Savage Forest Bridge, menebas setiap skeleton seakan mereka serangga kecil. Walaupun begitu, serangan sihir dari para penyihir membuat senjata mereka durability-nya berkurang. Kuil Celestial bertahan dari setiap sihir dan serangan skeleton lain. Lingse sudah dengan mudah membantai skeleton yang berada di jalurnya. Para skeleton sudah bersih. Lingse menghubungi Blue Cloud kalau penyihir hanya bisa dilukai dengan serangan fisik. Dalam 3 detik, Blue Cloud harus menggunakan skill AOE dengan damage fisik terkuatnya. Kalau itu tidak cukup, 3 mage bisa memberikan sihir mereka. Itu cukup untuk membuat gerakan terakhir. Blue Cloud bertanya apa yang dilakukan Lingse untuk berurusan dengan 12 penyihir istana. Lingse punya set Hard Earned. Skill dari set ini hanya bisa digunakan sekali, dan untuk dungeon ini sudah layak digunakan. Lingse sudah maju menggunakan set itu. Dia mengaktifkan Big Deeper Protection yang punya kekebalan sihir. Player yang nggak paham bingung dengan tindakan dari Lingse. Tapi Well yang tahu set itu bisa tahu apa rencana Lingse yang punya kekebalan sihir. Lingse sudah maju karena hanya dia yang bisa mendekat. Dia bertahan dari serangan sihir dan memberikan serangan fisik ke para penyihir. Mulai dari backstab, mob slash, throat slasher, dan shadow flash blink. Berkat itu semua penyihir magic immunity-nya hilang selama 3 detik. Blue Cloud sudah menunggu ini. Dia menggunakan skill Death Crafter, sebuah skill khusus archer tingkat tinggi. Damage yang tinggi mampu menembus semua musuh. Jika serangan membunuh musuh, panah akan otomatis pindah menyerang musuh terdekatnya. Serangan yang kuat, semua penyihir yang terkena itu mati satu persatu, dan lantai 2 sudah terselesaikan. Lingse begitu terkejut melihat betapa kuatnya Blue Cloud yang dijuluki sebagai Noble One Brute Archer, dan mereka teleport ke lantai ketiga sekaligus gelombang terakhir dungeon ini. Sudah 45 menit sejak kuil Celestial masuk dungeon. Player yang di aula persiapan menduga mereka masih di lantai pertama dan mereka hanya bisa menunggu apakah mereka keluar dengan membawa kemenangan.
Balik lagi ke kuil Celestial yang sudah masuk ke lantai 3. Lantai ketiga punya efek para prajurit skeleton yang mati akan bangkit setelah 1 detik setiap XP Wailing Call menurun sebesar 30%. Itu akan mensummon Necromancer Elite ke medan tempur. Wailing Call bisa membangkitkan semua prajurit skeleton yang mati dalam jarak 5 meter setiap 10 detik. Dan ketika Wailing Call XP-nya tersisa 30%, semua undead di lantai 1 dan lantai 2 akan dibangkitkan dan memasuki medan tempur melalui teleportasi. Kondisi penyelesaian lantai 3, kerahkan semua kekuatan yang mereka miliki dan kalahkan bos Wailing Call dan akhiri bencana menakutkan ini. Kuil Celestial pernah merasakan neraka di dungeon ini. Saat itu di tingkat superior, mereka terdorong ke ruang bos dan harus bertahan dari serangan bos dan skeleton. Neraka kembali meningkat dengan Necromancer yang terus memanggil skeleton. Lingse dengan yakin bilang akan memancing para skeleton di sepanjang jalan. Blue Cloud menunggu Lingse mengatakan itu. Jadi Lingse akan menarik semua skeleton di jalur dan menuju ke lantai terendah bertemu bos dan menarik agronya. Kuil Celestial akan dengan leluasa melawan Wailing Call. Namun koordinasi mereka harus tepat. Jika Lingse yang sudah memikat banyak skeleton dan koordinasi Blue Cloud tidak beres, Lingse bisa langsung mati. Melihat kepercayaan diri dari Blue Cloud, Lingse langsung maju menyerang setiap skeleton di jalan dan menuju ke lantai terbawah. Kuil Celestial kagum melihat gerakan Lingse yang begitu cepat dan seakan seperti aliran air, dan gerakan Lingse semakin bagus. Lingse pun menyadari top time semakin meningkat. Gerakan skeleton baginya sudah melambat. Semua skeleton di bagian atas sudah terpancing sama Lingse, dan Lingse pun sudah sampai di lantai terbawah. Wailing Call menyadari itu dan langsung membuat lingkaran sihir. Blue Cloud mendengar aba-aba dari Lingse dan bersiap menembakkan anak panahnya. Kita lihat kondisi divisi ketiga Guild Nebulos. Tiana sudah mendengar kabar itu. Dia sangat khawatir dengan Lingse yang bergabung dengan penaklukan bersama Guild Celestial, apalagi bersama Guild Masternya. Hubungan kedua guild memang tenang-tenang saja, tapi apa yang terjadi setelah ini begitu mengkhawatirkan. Wasabi dan Ryuko menyuruh Tiana untuk tenang saja, karena Lingse bukan player biasa dan apapun yang dilakukan pasti penuh perhitungan, dan Lingse pasti bisa menaklukkan dungeon itu. Balik lagi ke Lingse, anak panah Blue Cloud sudah ditembakkan dan itu langsung mengenai Wailing Call sekaligus membatalkan sihirnya. Berkat itu Wailing Call terpancing dan langsung menuju ke atas. Dan sekarang tugas Lingse menahan para skeleton terus di bawah. Wailing Call sudah tiba di hadapan Guild Celestial. Sebagai guild papan atas, mereka langsung bersiap melawan Wailing Call. Serangan demi serangan dilakukan. Well yang maju ke depan harus terhenti karena Wailing Call menggunakan skill Mournful Spirit Howl yang membuatnya terkena efek Fear. Well punya skill yang menghilangkan efek itu, dan semua mage memberikan damage besar ke Wailing Call. Setelah Wailing Call kehilangan 30% XP, mereka harus bisa membatalkan pemanggilan Necromancer. Sementara itu Lingse yang terus menahan dan mencoba ke atas. Dengan backstep dia bisa naik, menahan agro ke arahnya. Dia harus mengumpulkan para skeleton tetap di tempat yang sama. Dan saat itu juga dengan Evil Spirit Invisibility, Lingse sudah di tingkat ketiga dengan waktu singkat dan agro skeleton berpindah ke klonnya. Dan saat klon dihancurkan akan membuat efek fear ke skeleton di bawah. Guild Celestial sudah berhasil memangkas XP boss 30%. Pemanggilan Necromancer akan dimulai. Blue Cloud menyuruh Well mundur karena bos menggunakan udara korosif. Karena terlambat sedikit saja dia bisa terkena racun. Wailing Call mulai memanggil Necromancer. Well yang sudah membersihkan racun tidak yakin bisa menghentikan pemanggilan itu. Tidak, itu akan berhasil. Terlihat Lingse yang sudah di belakang tubuh Wailing Call. Serangan Lingse berhasil masuk dan mengganggu pemanggilan Necromancer. Sekarang waktunya para mage menarik agronya lagi. Well dan player jarak dekat menyerang.
Well melihat bagaimana Lingse yang tidak terpengaruh serangan Guild Celestial dan langsung bisa berkoordinasi dengan itu. Dia bingung kenapa Lingse yang sekuat ini hanya ada di divisi ketiga Guild Nebulos. Sampai di bawah dia juga bertanya ke Blue Cloud. Dia menjawab, itu tidak penting, pasti Lingse punya rencana sendiri. Dia hanya tertarik pada Lingse sebagai pribadi. Andai saja Lingse bergabung dengan mereka, pasti membuat mereka seperti singa yang mempunyai sayap. XP Wailing Call tersisa 60%. Summoning kedua akan dimulai. Lingse meminta Blue Cloud menangani skeleton yang keluar. Dia dan Well akan mengganggu pemanggilan itu. Dia juga menasihati untuk hati-hati dengan serangan Sonic Boss yang bisa memberikan efek mental shock. Dan benar saja serangan Sonic sudah dikeluarkan dan mereka bisa menghindar. Lingse beralasan mengetahui efek itu dari teman Guild nomor 1. Skeleton sudah terpanggil. Blue Cloud langsung membantai mereka semua yang muncul. Lingse maju dengan Well. Well menggunakan Glorious Light untuk menyerang Wailing Call. Melihat Wailing Call yang sudah terganggu, Lingse langsung maju menggunakan Quick Step dan Blind, menggunakan serangan yang membuat Wailing Call batal memanggil Necromancer. Dan saat itu juga para magi langsung memberikan serangan kuat untuk menurunkan XP Wailing Call. XP-nya sudah tersisa 30%, yang artinya semua undead di lantai 1 dan 2 akan teleport ke tempat itu. Mereka sudah melihat banyaknya skeleton dan penyihir yang sudah tiba di medan tempur. Lingse bilang tidak ada cara menghadapi mereka, karena mereka tidak perlu dihadapi. Lingse punya kemampuan tumpukan serangan. Sejak masuk ke lantai 3, serangannya belum terganggu sama sekali. Mendengar itu, Blue Cloud langsung paham. Dia menyuruh anggotanya berkoordinasi dengan Lingse. Tank akan melindungi mage. Mage akan mengeluarkan mana terakhir dan skill terkuat mereka untuk menembus pertahanan Wailing Call. Sihir itu sudah masuk. Blue Cloud mengandalkan Lingse yang sudah maju. Lingse melompat. Serangan yang ditumpuknya mencapai 3000 stack. Sudah 1 jam 33 menit sejak Guild Celestial masuk ke Dungeon Insanity. Belum ada rekor di tingkat Insanity dan sekarang akan di-upgrade. Serangan terakhir dari Lingse yang punya 3000 stack berhasil membelah tubuh Wailing Call dan membunuhnya. Pemberitahuan didengar banyak player. Guild Celestial berhasil menaklukkan. Nama Lingse pun akhirnya terungkap. Blue Cloud sangat senang akhirnya rekor tingkat Insanity milik Guild Celestial. Mereka memuji Lingse karena Lingse lah mereka berhasil menyelesaikannya. Banyak item yang mereka dapatkan. Lingse juga naik ke level 13. Dan setelah itu mereka kembali ke markas Guild Celestial. Lingse menerima upahnya 3 gold. Yang itu banyak banget. Sebelum Lingse pergi, Well mengajak Lingse untuk masuk ke Guild Celestial. Tapi Lingse menolaknya. Walaupun dia menerima tawaran menjadi wakil Guild, dia tetap menolaknya. Karena ini hanya kerjasama 1 kali. Setelah itu Blue Cloud melihat Lingse pergi dan dia menerima pesan dari Guild Wolfang yang meminta kerjasama dan mungkin saja jika mereka bertemu Lingse lagi mereka akan menjadi musuh. Sementara itu di Guild Nebulos terlihat di ruang Guild Master wakilnya bernama Koko sudah memberitahu tentang Lingse yang menjadi topik hangat. Guild Master Nebulos bernama Heart Stillwater meminta untuk memanggil Lingse ke hadapannya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.